Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hulaila Istiqlaliyah, LC MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pengembangan kompetensi pendidik, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami pemakalah kelompok 10 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Penilaian Kinerja Guru. Baik, anggota dari kelompok 10 yakni Rahma, Zahratul Afifah, dan saya sendiri Zahratul Lutfiah. Pembahasan pertama mengenai pengertian penilaian kinerja guru. Menurut Menteri Negara, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Sistem penilaian kinerja guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan untuk kerjanya. Kemudian, penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua, yaitu untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Baik, pembahasan pertama akan disampaikan oleh Zahratul Afifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, persyaratan penilaian kinerja guru. Yang pertama, valid, di mana sistem penilaian kinerja guru dikatakan valid bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen-komponen tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Syarat yang kedua, reliable. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan reliable atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Syaratan yang ketiga ialah praktis. Sistem penilaian kinerja guru dikatakan praktis bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian kinerja guru. Yang pertama, berdasarkan ketentuan penilaian. Harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan kinerja. Kinerja yang dapat diamati dan dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, berdasarkan dokumen penilaian. Harus memahami semua dokumen yang terkait dengan sistem penilaian kinerja guru, terutama yang berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kinerjanya secara utuh. Dan yang keempat, dilaksanakan secara konsisten. Selanjutnya, aspek penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru yang terkait dengan tugas tambahan yang relevan sekolah atau madrasah dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka, meliputi kepala sekolah atau madrasah, wakil kepala sekolah atau madrasah, ketua program keahlian atau program studi yang sejenisnya, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya. Yang kedua, tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, meliputi tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya.
Tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum, dan sejenisnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rahmat. Padanya silahkan. Baik, yang terakhir ada prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru, yakni penilaian kinerja guru dilakukan di akhir rentang waktu 2 semester setelah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana telah direncanakan. Hasil penilaian tersebut di akhir rentang waktu 2 semester ini juga digunakan sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk rentang waktu 2 semester. Di samping hasil evaluasi diri yang harus dilakukan. Metode penilaian kinerja guru mengacu kepada pengembangan dan RB nomor 16 tahun 2009 terdapat 3 kelompok guru yang wajib dinilai kinerjanya, yaitu kompetensi pedagogik, penilaian meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik. Kompetensi yang kedua, kompetensi sosial, penilaian meliputi cara atau kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi kepribadian yang meliputi cermin kepribadian yang dewasa, arif, wibawa, dan menjadi teladan bagi siswa atau peserta didik. Yang keempat, kompetensi profesional yang meliputi penguasaan materi pembelajaran secara mendalam. Baik, alhamdulillah telah selesai presentasi dari kami. Dipersilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih kepada Makala yang sudah mempresentasikan, dan untuk penilaian kinerja guru ini nanti sebenarnya yang punya wewenang untuk melaksanakan adalah kepala sekolah ya. Biasanya akan dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan, dan bisa juga dilakukan oleh pihak pengawas, dalam hal ini dari dinas ya, dinas terkait yang akan melakukan. Nah, saya akan coba share salah satu buku penilaian kinerja guru. Teman-teman nanti bisa buka sambil kita diskusi ya. Kita telaah bersama. Harapannya nanti ketika teman-teman sudah jadi guru kemudian diminta dan pastinya akan dinilai kinerjanya. Kalau saya dari yayasan, kalau sekolah swasta seperti saya, yayasan itu biasanya akan melakukan 2 kali, sama seperti yang tadi disampaikan. Jadi semester 1 dan semester 2. Jadi dilakukan di pertengahan gitu ya. Dan kalau saya biasanya terjadwal dan tidak terjadwal. Nah, kalau saya jadi pimpinan biasanya akan saya lakukan supervisi penilaian kinerja. Salah satunya adalah supervisi. Supervisi itu adalah menilai pembelajaran saat guru mengajar gitu ya. Nah, itu akan saya lakukan terjadwal dan tidak terjadwal. Fungsinya untuk apa? Ya salah satunya untuk menilai hasil dari kinerja guru tersebut. Apakah sudah bisa dibuka, teman-teman? Sudah tersampaikan di grup? Coba yang pegang HP silakan. Sudah bisa, Ibu. Ya. Jika sudah, kita akan kalau tadi tujuan dan semuanya sudah tersampaikan ya, kita fokus kepada lampiran saja ya. Nah, supaya teman-teman paham, tadi kan prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru tadi sudah disampaikan ya. Harus objektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, terukur. Gini kalau di dalam bahasa kementeriannya ada komitmen berkelanjutan. Jadi
supaya objektif yang melakukan penilaian kinerja guru, kalau saya biasanya dilakukan bertahap, apa bahasanya itu, berlapis. Nah, jadi ada kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian teman sejawat, teman antar guru itu juga saya minta untuk menilai. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa penilaian saya bisa, penilaian dalam hal ini penilaian kami sebagai manajemen supaya bisa objektif. Jadi yang menilai tidak hanya satu saja, ya. Nah, kemudian adil sudah pasti ya. Makanya harus ada, supaya bisa adil harus ada instrumennya, ya. Nah, harus ada instrumennya untuk mengukur sebagai tolak ukur penilaian kinerja guru, supaya tidak cap cip cup. Oh ini baik, oh ini enggak bisa. Nah, biasanya kalau nanti kita akan lihat instrumennya, dan kalau saya biasanya akan saya kembangkan, saya sesuaikan dengan kebutuhan sekolah, ya. Nah, kemudian akuntabel menilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan. Jadi kalau saya biasanya setelah setelah menilai itu akan dibuatkan bukti penilaian yang kemudian saya tanda tangani dan ditandatangani oleh gurunya. Karena pada saat menilai itu bukan hanya dari satu arah saja, dari pihak pimpinan saja. Kalau ini saya menceritakan yang sudah pernah saya lakukan ya. Anda boleh nanti mengambil jika memang itu baik. Itu biasanya saya akan panggil gurunya, kemudian saya akan menyampaikan hasil kinerjanya, dan jika memang itu sudah sesuai dan dia merasa dan menyatakan bahwa penilaian yang saya berikan atau yang kami berikan pimpinan dalam hal ini itu sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya, maka dia akan tanda tangan. Kalau ada yang tidak disepakati, boleh dia, kalau saya ya, kalau di tempat saya bekerja, itu saya persilahkan dia untuk memberikan argumentasi. Kenapa kemudian tidak sesuai ataupun dia tidak sepakat. Oh ini nggak benar Bu. Padahal saya sudah oke. Kalau begitu Bapak bisa atau Ibu bisa tunjukkan buktinya. Silahkan berikan kepada kami supaya kita bisa menjadikan mendelete gitu ya salah satu dari kinerja yang mungkin dia rasa bahwa itu tidak tepat gitu ya. Nah itu kalau di tempat kami, sehingga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan hasil penilaiannya, nggak asal dari kami saja, itu dari saya. Transparan sudah pasti. Pihak yang berkepentingan boleh mendapatkan informasi. Jadi apa yang sudah kami sepakati dengan guru itu nanti akan masuk ke yayasan. Karena kami adalah sekolah swasta, maka nanti semua penilaian kinerja guru yang kami buat itu akan masuk ke yayasan. Kemudian yayasan nanti akan mengkonversi berapa kenaikan gaji gurunya berdasarkan hasil kinerjanya. Karena nanti ada misalnya nilainya anggaplah 78, itu nanti dikonversi kalau di yayasan nanti akan masuk ke A atau B atau C gitu ya. Kemudian kalau C naiknya berapa persen begitu dan seterusnya, begitulah. Dan itu bisa dilihat oleh yayasan, bisa dilihat oleh, maksudnya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa transparan, tidak kemudian dikip oleh pimpinan saja. Itu di tempat saya ya. Kemudian partisipatif, jadi turut berperan serta dalam satu kegiatan wawancara sebelum pengamatan penyusunan. Nah, ini yang tadi yang saya maksudkan juga. Jadi ada partisipasi dari guru sehingga kemudian hasilnya itu benar-benar adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa tuh? Kemudian terukur. Nah, karena kemudian ada instrumennya, dan tadi saya sampaikan bahwa kalau di tempat saya penilaian kinerja itu ada yang terjadwal atau terstruktur, ada yang tidak terstruktur lah bahasanya. Jadi ada pengamatan, sistem pengamatan. Jadi kadang-kadang saya masuk kelas saat guru mengajar, atau ketika ada kemudian yang dia memimpin satu kegiatan, itu saya kemudian menilai itu ya sebagai. Kemudian komitmen. Nah, ada kemauan kita ada sebagai pimpinan, sebagai penilai kita punya komitmen dan kemauan untuk menilai secara
tadi persyaratan tadi adil dan seterusnya, tapi juga kita harus komitmen dengan prosedur yang sudah ditentukan. Jangan karena ada teman, kalau saya biasanya akan saya bagi, kalau itu biasanya kan begini teman-teman, ini sebagai wawasan saja di dalam ini lucu, di lingkungan sekolah itu biasanya antar guru itu ada yang ada kedekatan dengan pimpinan atau ini gitu ya. Nah, ini yang harus ngisi. Sesuai dengan prosedur ya. Oh, bayar. Kurang berapa itu? Orang semua berarti mana? Diambil aja Pak yang bu. Oh, belum ngambil dulu. Ini Pak, ini Pak. Ini ada ini. Ini Pak. Kurang lagi mau rencana mau ke ATM. Terus nggak ATM-nya tapi Ambil aja kartunya Pak ambil, jangan taruh situ. Pak kasih Bapak aja Pak kartunya Pak. Nah, kalau enggak nanti kepakai terus. Dan diisi dulu. Kemudian yang berikutnya adalah berkelanjutan. Oh tadi saya selesaikan dulu ya komitmen melaksanakan sesuai dengan prosedur itu. Jadi biasanya kalau saya pada saat misalnya supervisi itu kan bagian dari penilaian kinerja. Saya akan bagi pimpinan yang menilai supaya objektif itu yang tidak ada kedekatan secara emosional ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa guru yang punya kedekatan emosional dengan pimpinan atau dengan manajemen, itu biasanya akan saya bagi rata. Oh, yang ini dinilai sama si A, yang ini dinilai sama si B, yang ini dinilai sama C dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu ini rahasia perusahaan nih, rahasia perusahaan, tapi boleh silakan mau dilakukan. Tapi itu akan jauh lebih objektif ketika kemudian keluar hasil kinerjanya. Karena tidak ada unsur kedekatan, keterlibatan emosional pada saat penilaian ya. Kemudian guru wajib berkelanjutan. Nah, setelah setelah ada PK penilaian kinerja, biasanya kami dari pimpinan juga akan melihat kembali mana guru yang memang harus melanjutkan dengan PKB ya, berkelanjutan keprofesian gitu ya. Kelanjutan yang kemarin kita sudah bahas itu. Nah, itu kemudian mana yang kemudian memang hanya pada sampai di situ saja atau harus dilanjutkan atau pembinaan. Itu nanti ada kita klasifikasi. Nah, jika itu dilakukan oleh semua satuan pendidikan, maka insya Allah kualitas dan mutu pendidikan di sekolahnya akan terjaga. Kenapa? Karena yang menjadi pemainnya gitu ya. Kan guru ini termasuk yang utama. Kemudian saya langsung ke instrumen ya. Teman-teman bisa lihat di instrumen itu halaman instrumen pelaksanaan PK guru. Oke. Kita masuk ke buka halaman 34 teman-teman. Halaman di bukunya 2930, tapi kalau di halaman PDF-nya itu 34, 34, 35. Nah, ini sana lembar pernyataan kompetensi, indikator dan cara menilai PKB. Jadi pedagogik misalnya, kompetensi pedagogik apa saja yang akan dinilai, ini sebenarnya sempat kita bahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya, tapi supaya lebih rinci dan detail,
Teman-teman bisa melihat di sini untuk pedagogik mengenal karakteristik peserta didik. Nah, biasanya nanti kita akan minta kepada gurunya bukti portofolio. Nah, ini biasanya saya akan minta mana Bu penilaiannya portofolio, atau dia punya nggak catatan rekap penilaian sikap anak. Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, itu berarti atau pada saat mengajar, kalau pada saat mengajar kita bisa lihat ketika guru itu membuat atau menggunakan membuat sebuah pembelajaran dan menggunakan strategi yang berbeda-beda, berarti dia sudah menyesuaikan karakter peserta didiknya. Tapi kalau dia hanya satu strategi saja dan hanya berpusat pada gurunya, itu sudah dipastikan guru tidak mengerti dan tidak memahami karakter peserta didik. Karena satu arah dan dilakukan teacher center, apalagi teacher center, itu sudah pasti guru tidak mengenal karakter peserta didik. Nah, kalau Anda pengen tahu guru yang mengenal karakter peserta didik, pasti dia saat mengajar akan menggunakan beberapa strategi atau dia menggunakan pendekatan student center, gitu ya. Nah, itu kuncinya, cirinya. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, ini sudah pasti pada saat mengajar, pastinya teman-teman sekali lagi jangan kemudian hanya satu arah, kemudian konstruktivisme ya kalau bisa ya. Dan itu jadi pembelajarannya itu seperti orang merangkai itu loh, membuat bangunan, merancang sebuah menara itu. Ya, harus kuat dulu dan itu hanya bisa dilakukan kalau student center. Kalau tidak dilakukan dengan student center sulit. Kemudian pengembangan kurikulum. Nah, Anda kenapa Ibu kok selalu di pengembangan kompetensi kok ngajarin kami kurikulum Merdeka Belajar? Karena Anda nanti menjadi guru yang pertama yang harus dipahami adalah kurikulum. Makanya Anda harus bisa memahami kurikulum. Kalau kurikulum Merdeka Belajar, maka yang harus Anda pahami pertama adalah SKL-nya. Semoga masih ingat, standar kompetensi lulusan. Ingat, perbedaannya kalau 2013 sikap pengetahuan dan keterampilan, kalau 2013, kalau kurikulum Merdeka Belajar, itu masih ingat nggak? Untuk SD apa aja? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Masih ada nggak yang nyatet nih? Masih ada nggak yang ingat? Ini ada yang nyimak nggak? Karakter nilai-nilai Pancasila, Bu. Oke, karakter Pancasila. Kemudian yang ketiga apa? Literasi dan numerasi. Oke, bagus. Alhamdulillah. Ingat. Yang kedua untuk SMP sama SMA apa? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa tuh? Sama, Bu, karakter nilai-nilai Pancasila. Oke, sama. Yang ketiga, bedanya apa tuh? Sikap kemandirian. Oke, ya. Mandiri ya. Mandiri, sikap mandiri. Jadi, saya berharap teman-teman nanti kalau mengajar, Anda tahu SKL-nya, maka ketika mengajar materi apapun, maka arah daripada pembelajaran itu, outputnya anak bisa itu. Jadi gimana Bu? Ya sesuaikan materinya apa. Kalau Anda ngajar SD berarti ya prinsipnya literasi numerasi ya berarti model pembelajarannya PBL itu ya, problem based learning, project based learning, inquiry learning, scientific learning gitu loh maksud saya. Kalau SMP Bu ya, kalau SMP karena di situ adalah kemandirian, maka bagaimana pembelajaran itu dilakukan oleh siswanya, bukan oleh gurunya kan gitu ya. Nah, bukan lagi diberitahu ya, tapi siswa mencari tahu kan gitu ya. Sama dong Bu sama kurikulum 2013. Iya kan sebenarnya kalau diambil benang merahnya, ditarik garis 2013 dan Merdeka Belajar itu sebenarnya prinsipnya hampir sama. Ya. Cuman bahasanya lebih lebih fokus ke karakter Pancasilanya sebenarnya di Merdeka Belajar itu. Makanya ada profil belajar Pancasila dan elemennya itu yang membedakan, yang sangat menyolok antara dari perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar adalah pada profil belajar Pancasilanya. Makanya teman-teman harus hafal di luar kepala 6 dimensi dari profil belajar Pancasila berikut elemennya.
Elemen itu berarti turunannya dari 6 dimensi itu apa saja itu harus hafal ya. Harus dihafal Bu, enggak harus dihafal tapi harus dipraktekkan. Kalau dihafal lupa. Harus dilakukan di kelas maksud saya. Bagaimana gotong royong, bagaimana kolaborasi, bagaimana mandiri, bagaimana anak itu kreatif, kritis itu kan ya 6 itu ya. Kemudian kebinekaan global, kemudian beriman dan bertakwa itu harus hafal, harus dilaksanakan. Gitu ya. Parkir aja Pak, nanti saya cari dulu. Kemudian kegiatan pembelajaran yang mendidik sudah pasti ya. Nah, saya berharap teman-teman bisa melakukan itu. Mendidik itu bagaimana Bu? Jadi ya nggak cuma mengajar guru itu, tapi juga mendidik. Makanya saya berulang-ulang mengatakan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi transfer nilai. Anda itu punya kewajiban mentransfer nilai. Saya termasuk sebagai guru mengembangkan potensi peserta didik. Nah, makanya kenapa kemudian kita harus memahami karakter peserta didik supaya kita bisa mengembangkan potensinya. Jadi mengajar pun tidak melulu kemudian kita sampaikan materi, boleh jadi kita pakai sosiodrama, boleh jadi kita suruh bikin puisi, boleh jadi anak kita suruh macam-macam lah. Sesuai dengan potensi anak yang suka gambar kita suruh bikin apa. Itu saya kadang-kadang meskipun pelajaran PAI, kadang saya suruh bikin komik, kadang saya suruh bikin anak bikin tadi yang dulu pernah saya saya suruh bikin quote, saya suruh bikin aplikasi kalau memungkinkan saya suruh gitu dan seterusnya ya. Potensi apa yang dia punya. Kemudian komunikasi dengan peserta didik. Sekali lagi pembelajaran ciri dari kurikulum Merdeka Belajar adalah interaktif ya teman-teman ya. Apa namanya gurunya itu harus interaktif ngajarnya ya, jadi itu inspiratif, interaktif itu nanti dibaca di standar proses ya kurikulum Merdeka Belajar itu baru bisa Anda lakukan baru Anda dapat bisa mendapatkan penilaian komunikasi dengan peserta didik yang baik kalau Anda memahami bagaimana mengajar secara interaktif dan inspiratif itu ada di standar proses ya di kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian penilaian dan evaluasi Anda juga harus bisa memberikan penilaian kepada peserta didik ya. Penilaiannya harus seperti apa Bu ya tergantung kan nanti kalau pengetahuan ya tes tulis, tes lisan, kalau keterampilan bisa berbasis proyek ya kan. Kalau sikap berarti harus observasi. Di sini paham ya? Semoga ada yang menyimak dan bisa diingat karena nanti Anda tinggal mempraktikkan. Nah, kalau kepribadian saya tidak akan bicara banyak karena pastinya bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan kebudayaan nasional. Saya pikir semua sudah paham. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan saya pikir juga semua sudah paham, tapi kadang-kadang ini menjadi PR. Kadang-kadang ada siswa yang guru yang terlalu dekat dengan siswa ini juga menjadi catatan ya. Tidak bagus juga kalau karena kan dia menjadi teladan. Jadi tidak boleh ada kedekatan secara emosional antara guru dengan siswanya. Ya, emosional secara menyeluruh boleh, tapi kalau personal nggak boleh ya. Karena dulu pernah terjadi di tempat kerja saya, akhirnya kemudian kita keluarkan gurunya. Jadi guru jatuh cinta sama siswanya gitu ya. Nah, ini bahaya. Kalau dosen sama mahasiswa gimana Bu? Nah itu nggak tahu saya. Semoga nggak ada ya. Kalau ada katanya Pak Dawud jatuh cinta sama ininya istrinya, soalnya istrinya mahasiswanya. Tawa, bercanda. Kemudian etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Wah ini harus. Saya bilang kalau Anda nggak punya cita-cita ataupun motivasi untuk menjadi guru, nggak usah jadi guru. Sayang-sayang nanti nggak ada nilainya. Kalau saya bangga menjadi guru karena saya dari kecil punya cita-cita pengen jadi guru. Jadi kalau saya ditanya hobinya apa? Mengajar gitu saya. Masa saya nggak suka? Bersih-bersih sih suka ya. Saya sukanya mengajar. Gitu. Saya ditanya hobinya apa? Mengajar. Jadi karena dengan begitu akan muncul tanggung jawab, etos kerja, loyalitas. Muncul semua itu nggak pakai diminta itu gurunya akan keren banget itu. Makanya selalu saya bilang guru harus dijadikan wasilah, jangan goyah ya. Tapi harus jadi passion juga. Kalau nggak jadi passion jadi guru repot. Nah itu kan nanti akan muncul di penilaian kepribadian. Kemudian apa sosial apa? 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 Ada tadi masukin tas. Sini apa sini?
Ada sih. Di sini nggak? Kemudian sosial bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Ya. Jadi makanya perlunya instrumen penilaian, teman-teman. Ketika jadi guru supaya Anda bisa objektif. Nggak captif, oh ini anak, ini kemarin ibunya ngasih saya tas, waduh kasih nilai baiknya. Nggak, itu namanya subjektif itu. Ya kan? Semuanya kalau saya, biasanya semua guru saya wajibkan punya instrumen penilaian nanti ketika penerimaan raport atau pelaporan pertanggungjawaban hasil nilai anak itu semua sudah ada datanya. Kalau kemudian orang tuanya, kenapa Bu nilai anak saya ini kok misalnya kok kurang, misalnya begitu. Oh ya Bu, ini catatannya, ini track recordnya, oh ini buktinya gitu ya. Nah itu nanti bisa objektif. Nah dalam bersikap juga sama siswa juga demikian ya, kita sebatas profesionalisme guru dengan siswa, begitu juga dengan teman dan sebaliknya. Tidak diskriminatif. Ya tadi saya bilang, oh ini kadang-kadang ada sekolah yang tidak memperbolehkan orang tua memberikan bingkisan kepada kepada gurunya, itu bagus juga. Tapi kadang-kadang diprotes juga sama gurunya. Orang mau sedekah kok nggak boleh gitu ya. Tapi pasti itu nanti akan berdampak atau sedikit banyak mengganggu cara guru menilai, memberikan kebijakan dan seterusnya, itu akan sangat sedikit banyak akan mengganggu. Kemudian komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta dan masyarakat, ini pentingnya. Teman-teman harus siap nanti kalau jadi guru belajar untuk berkomunikasi, belajar banyak mendengar. Saya peringatkan sekali lagi, banyak mendengar. Nah, emang Ibu begitu, saya kalau di sekolah ya, kalau di rumah beda Leo enggak ya. Enggak, bercanda. Kalau di sekolah lebih banyak mendengar, bahkan saya pernah itu dimarahin sama orang tua murid itu ya. Ya orang tua murid kan macam-macam ya, apalagi kalau sekolah menengah atas orang kaya, dia akan bilang, saya ini Bu ya, kalau Ibu tahu saya ini sudah bekerja di eselon berapa lah, pimpinan direktur di mana, itu biasa udah makanan sehari-hari. Pernah juga ada anak jenderal rapot ijazahnya hilang. Bayangkan teman-teman. Ijazah kan nggak bisa diganti. Dengan sangarnya dia bilang, saya minta diganti. Kalau Ibu tidak bisa mengganti dan bisa menyediakan gantinya, saya akan melakukannya sendiri. Nah, nggak mungkin dong. Itu kan nama besar sekolah yang dipertaruhkan. Akhirnya apa yang harus kami lakukan? Ya kami harus jalin komunikasi. Ya, berkomunikasi dengan pihak dinas kabupaten, dinas provinsi, ya kan, sampai pusat, itu kadang-kadang kami lakukan teman-teman. Dan kita harus banyak mendengar. Kita telaah dulu apa yang menjadi masalahnya. Begitu juga dengan ketika ada misalnya nih orang tua. Pernah saya jadi kepala sekolah, ini berbagi aja. Pernah saya jadi kepala sekolah, saya menjadi wali kelas yang memang tidak terlalu banyak memanjakan orang tua. Saya bukan tipe itu. Sebentar ya. Halo nggih Bu? Penduki. Halo? Nggih Bu? Sebentar ya Pak. Nggak bisa terhubung mungkin karena ini.
Oke, yang berikutnya adalah profesional, teman-teman, untuk yang profesional, penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu mengembangkan proses melalui tindakan yang efektif. Nah, kalau ini saya rasa teman-teman pasti sudah bisa memahaminya karena teman-teman pastinya lulusan PAI dan harus bisa menguasai materi tentunya. Dan saran saya harus dikembangkan ya, materi yang sudah ada dikembangkan dan yang pasti harus dikaitkan dengan kehidupan yang dekat dengan mereka. Itu pesan saya yang selalu saya ulang-ulang. Jangan lupa kontekstual, teaching learning-nya dipakai gitu ya. Kemudian berikutnya, teman saya ini sambil jemput orang tua.
Maaf ya. Aduh, begini nih nasibnya. Kalau ngajar sambil kerjakan tugas lain. Saya cari tempat duduk dulu sebentar teman-teman ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Aduh. Aku di sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus mari mulai. Belum. Ini masnya. Oke. Baik, berikutnya teman-teman di situ kita masuk ke halaman berapa tadi? 34 ya. Nah, nanti di sana ada keterangannya yang dimaksud dengan pengamatan, pemantauan itu seperti apa. Nah, pengamatan proses pengumpulan data kinerja guru melalui pengamatan langsung terhadap cara pada saat menyampaikan. Itu yang tadi saya sampaikan, maka ada disebut namanya supervisi ya. Jadi diobserv gurunya, diobservasi pada saat dia mengajar. Nah, pemantauan berarti pengumpulan data kinerja yang dilakukan terhadap kegiatan selain pelaksanaan pembelajaran. Biasanya saya akan meminta gurunya selain tugas mengajar, dia pasti akan ada tugas tambahan. Nah, tugas-tugas tambahan itu harus terdokumentasi gitu ya, yang menjadi bukti penilaian kinerja. Oke. Nah, sebenarnya di dalam buku penilaian kinerja yang saya share ini luar biasa teman-teman, lengkap sekali karena di sana dijelaskan mengenal karakter peserta didik misalnya. Secara penilai berbagai pengamatan guru mencatat dan menggunakan informasi tentang karakter peserta didik untuk membantu proses pembelajaran seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kemudian indikatornya disampaikan. Guru dapat mengidentifikasi peserta didik, kemudian bisa memastikan semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk partisipasi sama ya. Nah, tadi saya bilang kalau masih satu arah, teacher center itu namanya dia belum paham, belum mengimplementasikan atau belum memahami. Kalau sekarang istilahnya pembelajaran diferensiasi, berarti dia belum mempraktekkan itu dan dia belum memahami itu. Dan saya pastikan dia tadi dia di luar aja nanti sekalian. Maka oke, kemudian kalau dia tidak masih satu student teacher center, maka dia pastikan tidak bisa mengidentifikasi karakter peserta didiknya baik dalam belajar maupun secara kemampuan ya. Kemudian di sini jelaskan indikatornya teman-teman, saya rasa nanti bisa dibaca ya. Nah, guru dapat mengidentifikasi karakter peserta didik, kemudian memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama, mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama, guru mencoba mengetahui penyimpangan perilaku. Jadi, kalau Anda nanti pembelajarannya kooperatif atau cooperative learning, maka sebaiknya pada saat melakukan pengelompokan, pastikan bahwa kelompoknya tidak terdiri dari anak-anak yang sama karakteristiknya. Nah, kalau bisa di mix gitu ya, digabung antara yang menonjol sama inter dan seterusnya supaya mereka bisa belajar dengan cara tutor sebaya. Itu prinsipnya kalau saya begitu. Karena itu berarti kalau Anda melakukan itu berarti Anda sudah bisa memahami, oh ini anak pendiam, oh ini banyak ngomong supaya nanti bisa diajak komunikasi dan seterusnya dan itulah ya. Kemudian mengembangkan potensi. Nah, dan mengatasi kurang besar. Saya kasih contoh realnya begini. Kalau saya untuk mengatasi hal yang seperti ini, jika memang dia anak yang introvert atau kemudian dia bahasa anak sekarang itu kerennya insecure ya. Nah, itu biasanya akan saya berikan dia tanggung jawab lebih. Misalnya dia jadi ketua kelas atau dia, makanya kalau saya leadership itu berlaku untuk semua. Leadership berlaku untuk semua artinya setiap anak di dalam kelas saya punya amanah dan tanggung jawab yang sama. Sering saya ceritakan misalnya ada yang bertugas sebagai penanggung jawab sendal, kerapian sepatu, kerapian tempat duduk, kerapian gitu dan seterusnya ya. Nah, itu
biasanya akan saya berikan tanggung jawab yang sama kepada seluruh siswa dalam kelas sehingga semua punya partisipasi yang sama. Kemudian indikator yang lainnya, guru memperhatikan sendiri dengan pelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran. Biasanya anak ini supaya tidak diolok-olok, tidak tersisih. Nah, kita sampaikan, misalnya ada anak yang memiliki kekurangan tertentu, walah, ya udah kita lihat tadi, ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Saya rasa nanti teman-teman bisa dibaca sendiri. Tapi yang terpenting adalah teman-teman fokus pada indikatornya saja nih. Misalnya, mengenal karakter didik itu indikatornya apa saja. Menguasai teori belajar itu indikatornya apa saja. Nanti dibaca ya. Nah, misalnya kalau indikatornya teori belajar dan prinsip belajar, berarti ya Allah. Jadi nanti silakan dibaca indikator-indikator yang dari setiap poin penilaian kinerja yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, saya di awal tadi menyampaikan ada kompetensi pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, ada, jadi poinnya ada di awal ya teman-teman ya. Kemudian nanti indikatornya apa saja nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, ini fungsinya saya berharap ini dibaca untuk apa Bu ya, supaya nanti pada saat Anda mengajar Anda sudah bisa lebih menyiapkan diri Anda untuk menguasai dari setiap kompetensinya gitu ya. Baik itu secara pedagogik maupun kepribadian, sosial dan profesional. Jadi kita nggak cuma sekedar, mohon maaf ya, misalnya kita cuma bilang ya pokoknya kita harus paham nih ya, bagaimana kita harus bisa memahami karakter. Indikator karakteristik didik itu kan harus detail, apa saja harus bagaimana kan gitu ya. Kemudian misalnya kemudian menguasai teori belajar, yang dimaksud dengan bahasa teori menguasai teori belajar itu indikatornya kalau apa itu kan harus jelas ya. Kemudian pengembangan kurikulum, kemudian kegiatan pelajaran begitu dan seterusnya ya teman-teman ya. Itu mungkin untuk hari ini saya mohon maaf ya. Jadi nggak fokus ngajarnya, tapi mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mencerna. Dan ini yang tadi saya share disimpan dan dibaca. Mungkin satu waktu nanti pada saat UAS saya akan juga meminta teman-teman untuk bisa sedikit menjelaskan dari sekian kompetensi kira-kira apa yang harus dikuasai dan bagaimana tolak ukur atau penilaian itu bisa dikatakan bahwa seorang guru itu bisa mampu atau memiliki kompetensi baik itu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Inginnya sih dibaca satu-satu ya, tapi karena ini saya mohon maaf, ini saya juga sambil jemput ibu di bandara, ini beliau sudah hadir, jadi saya harus mengantarkan pulang dan seterusnya. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sedikit yang saya share tadi, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Makalah. Terima kasih ya Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Laila yang telah memberikan banyak penambahan materi pada hari ini. Baik, kami izin tutup presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dari pembelajaran hari ini. Kami tutup, baiklah kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Saya mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan disimpan ya, dibaca ya. Saya mohon sekali itu dibaca, dipahami, terutama untuk setiap indikator dari setiap kompetensi ya. Nah, karena di sana nanti teman-teman akan mendapatkan secara rinci dan detail apa saja dalam tanda kutip tagihannya gitu ya. Atau kemampuan yang harus dikuasai dari setiap kompetensinya ya. Sekali lagi terima kasih kepada pemakalah dan terima kasih pada teman-teman. Kita tadi sudah ditutup dengan hamdalah dari saya. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.